Saudara, mari kita bersama-sama kali ini untuk membuka Alkitab kita, saudara, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas, saudara, pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bergantian, saya akan bacakan, saudara, ayatnya yang 9, saudara, ayat 10 dan seterusnya sampai dengan ayat 14. Sudah mendapatkan, mari kita membacanya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Sama-sama, saudara. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Mari sejenak kita berdoa, saudara. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan mendengar, kami akan mengecap dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus sungguh bekerja menaburkan, mengakarkan, menumbuhkan, dan membuahkan firman-Mu di dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Kami memohon melalui firman-Mu yang kami dengar malam ini, Roh Kudus mengerjakan perubahan dan transformasi atas pikiran dan atas kemauan kami. Urapi, pakailah hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini. Kuasailah dia ya Tuhan dalam segala hal yang akan diucapkannya. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Alkitab sebelumnya yang sudah kita renungkan bulan lalu, saudara, dalam seri yang pertama dari menapai hari dalam firman ini, membawa kita pada satu gambaran tentang hidup yang kesibukannya terus-menerus, tidak henti-henti, tetapi tidak pernah sudah mencapai tujuannya. Kita sudah merenungkan dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saudara. Saudara, kalau hidup itu hanya melihat secara horizontal, maka saudara, tanpa kita memandang secara vertikal kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, maka kita akan sampai pada realitas bahwa hidup ini melelahkan, hidup ini rapuh, tak bisa diandalkan, hidup ini berulang-ulang, hidup ini punya keinginan yang tak pernah bisa dipuaskan, dan hidup ini monoton, begitu membosankan, dan hidup ini mudah dilupakan. Tak ada lagi yang mengingat jasa-jasa kita, tak ada lagi yang mengingat prestasi-prestasi kita ketika kita sudah tidak ada lagi, saudara. Saudara, hal ini sudah kita renungkan bulan yang lalu, saudara. Dan pada saat kita hidup hanya memandang secara horizontal saja kepada orang lain, saudara, maka kita akan tergoda untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saudara, godaan untuk membanding-bandingkan dengan orang lain adalah godaan yang sangat manusiawi yang sering kali, saudara, melanda kita tanpa kita sadari, saudara. Dan pada saat kita sudah menilai diri dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita akan jatuh pada 2 kemungkinan, saudara. Kemungkinan apa, saudara? Yang pertama, saudara, kita akan jatuh vertikal ke bawah. Cepetan, saudara, ya. Kita akan jatuh vertikal ke bawah. Artinya apa? Saya berikan nama jatuh vertikal ke bawah. Kita gagal kalau kita membandingkan orang lain. Orang lain sukses, kita gagal. Orang lain berhasil, sedangkan kita sudah mengalami kesulitan. Kita membandingkan orang lain lebih baik, lebih hebat daripada kita. Dan jika ukuran kita menilai diri kita seperti itu, maka kita akan menjadi putus asa. Kita akan menjadi rendah diri. Kita akan hilang semangat hidup, jatuh vertikal ke bawah. Waktu kelihatan tetangga kita beli mobil yang baru, sudah kita ingin, sudah kita bandingkan, saya harus beli mobil yang baru. Tapi kita tidak mampu, maka kita menjadi minder, kita menjadi merasa rendah diri, sudah. Kenapa? Karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Waktu kita melihat kenapa rumah tangga dia kelihatan bahagia, kenapa dia kehidupannya lancar,
Kenapa saya begitu banyak masalah? Pada waktu kita membanding-bandingkan, saudara, maka kita akan menjadi apa? Kita melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kita akan jatuh vertikal ke bawah. Sebaliknya, saudara, yang kedua, jika kita melihat diri kita lebih sukses, jika kita lebih hebat, saudara, dan orang lain gagal, kita akan merasa diri kita lebih hebat, diri kita lebih baik, lebih bijak, lebih kerja keras dibandingkan orang lain, maka kita akan memuji diri. Kita akan menepuk dada. Kita akan sombong, kita akan tinggi hati. Ini namanya jatuh vertikal ke atas. Jadi sama-sama jatuh, yang satu jatuh vertikal ke bawah, yang satu jatuh vertikal ke atas, saudara. Saudara, kedua hal ini sangat sering terjadi. Dan menjadi satu peringatan bagi kita, supaya jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain, saudara. Lalu bagaimana cara yang benar menilai hidup diri sendiri? Sudah Alkitab memberikan jawaban melalui perumpamaan Yesus tentang dua orang yang pergi ke bait Allah. Dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara, orang Farisi yang digambarkan, saudara, di dalam perumpamaan itu mewakili orang yang menilai dirinya lebih baik, menilai dirinya lebih benar, lebih rohani daripada orang yang lain. Mengapa? Orang Farisi itu ahli kitab suci. Dia merasa lebih senior, dia merasa lebih memahami kitab suci dari banyak orang lain. Dia pengajar Alkitab, yaitu Taurat, maksud saya, Taurat. Dia ahli Taurat. Maka dia merasa dia lebih baik, dia merasa ini kalau saya ke bait Allah, ini memang tempatnya saya. Tempatnya orang yang kudus seperti saya. Maka waktu dia, saudara, masuk ke bait Allah, dia melihat orang lain, dia bandingkan dengan orang-orang lain, khususnya saudara, yang di pojok, di belakang itu, yaitu pemungut cukai itu. Mengapa dia bisa berpikir demikian? Dia bisa mempunyai penilaian yang begitu, karena saat datang ke bait Allah, dia hanya memandangnya secara horizontal. Kepada orang-orang lain yang datang ke bait Allah itu, dia banding-bandingkan dirinya dengan semua orang lain yang datang ke dalam bait Allah. Dan pada saat dia banding-bandingkan, maka dia merasa diri, menilai diri jauh lebih baik dibandingkan dengan semua orang lain. Khususnya dengan si pemungut cukai itu, saudara. Pemungut cukai meskipun kaya raya juga, tapi adalah merupakan dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang sangat rendah. Saudara tentu tahu, saudara, karena saudara bukan orang Kristen yang baru. Karena mereka bekerja, ya, mereka mendapatkan kontrak untuk kemudian memungut pajak daripada rakyat Yahudi, disetorkan, saudara, kepada penguasa Romawi, saudara. Karena mereka sudah membeli hak itu, mereka sudah membayar sekian untuk mendapatkan hak memungut pajak, saudara. Maka bisa dipikirkan, apapun kalau bisa dipajakin, supaya kemudian bisa banyak selisihnya antara yang disetorkan dengan yang diterima. Maka di dalam masyarakat Yahudi itu sangat rendah. Nah, orang Farisi ketika dia datang ke bait Allah, si pemungut cukai, itu si sampah masyarakat, si pengkhianat bangsa. Dia memandang dirinya jauh lebih baik, saudara, daripada orang lain, khususnya si pemungut cukai. Pertanyaannya, siapa, saudara, yang menilai dirinya? Ia sendiri. Dia menilai diri. Ukuran apa yang dia pakai untuk menilai? Apa, saudara? Jawabannya, ia menilai diri melalui membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, bukannya ia mendapatkan pembenaran Allah, tetapi Alkitab mencatat, ia pulang tanpa dibenarkan. Ia jatuh vertikal ke atas, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Saudara, betapa seringkali itu bisa melanda kita sebagai orang-orang Kristen yang lama. Orang-orang Kristen yang mungkin kita sudah berapa kali membaca kitab suci, berapa kali kita mendengar khotbah, dan kita merasa, saudara, setiap kali kita mendengar khotbah, kisah itu saya sih sudah pernah dengar berkali-kali. Saudara, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Jikalau kita sungguh-sungguh mau sudah diberkati, mendapatkan berkat, saya percaya firman itu pasti akan memberkati kita. Berkali-kali saya mendengarkan khotbah dengan nats yang sama. Tetapi ketika saya mencari, memohon pada Tuhan, tolong aku menulis berkat. Setiap kali itu pula Tuhan akan memberkati kita. Saudara, yang kedua, saudara. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga, yaitu saudara, menilai diri secara vertikal ke tahta Allah. Ini adalah orang yang kedua yang digambarkan dalam perumpamaan itu adalah pemungut cukai. Pada saat datang ke bait Allah, yaitu ke rumah Tuhan, dia tidak berani memandang ke kanan, ke kiri. Dia tidak berani tolah-tolah, saudara. Sama sekali tidak berani, saudara. Dia tidak berani melihat orang lain.
Si pemucuknya tidak berani sudah menengadah. Tetapi sejak masuk menundukkan kepalanya dalam-dalam, saudara. Apa yang dia pikirkan, saudara? Dia tidak menilai diri dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi yang dilakukan, dia menilai diri secara vertikal ke atas, ke tata Allah di surga. Ia menilai diri dengan memandang dirinya di hadapan Allah. Maka pada saat dia memandang Allah, dia berdiri di hadapan Allah yang kudus, yang suci, yang agung, yang besar, yang mulia. Maka pada saat itu dia akan sadar, dia adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dia menilai diri dengan benar, dia sadar diri berdosa karena dia melihat secara vertikal ke atas kepada kesucian Allah. Saudara, Nabi Yesaya itu diceritakan dia berjumpa dengan Tuhan, itu bukan di pasal 1, tetapi pasal 6. Berarti dia sudah melayani. Tetapi ketika dia kemudian berjumpa dengan Tuhan, apa yang jadi? Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya menjulang. Dan para serafin berterbangan dengan sayapnya. Menutupi muka, mungkin wajah dan dua untuk berterbangan. Dan dia mengatakan, aku ruin. Aku hancur. Ruin itu hancur berkeping-keping. Bayangkan seorang Yesaya, saudara, yang sudah melayani Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sadar diri orang berdosa. Aku orang berdosa, aku suka berkata bohong, mulutku membangun dosa. Dikatakan lidahku ini dosa, tinggal di tengah bangsa yang berdosa. Saudara, siapa yang berani sudah berkata, aku tidak pernah dosa dari bibirku? Ada yang berani berkata demikian? Aku tidak pernah salah dalam perkataanku. Kalau ada yang berani berkata demikian, dia justru orang yang paling berdosa. Kita seringkali sadar kita banyak bersalah di dalam perkataan kita. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak salah. Maka saya hati-hati kalau berkata. Sudah banyak berbicara di atas mimbar, di bawah mimbar, sesedikit mungkin kalau bisa. Berkata-kata, kecuali memberi nasihat, mendoakan, memberikan akan arahan. Dan juga dengan sangat berat terpaksa menegur dosa atau menegur kesalahan. Tapi kurangi banyak berbicara, kurangi memakai mulut itu gosip. Untuk membicarakan hal yang tidak benar. Waktu kita membicarakan gosip hal yang tidak benar, hati-hati, itu sudah hamba engkau kepada dosa. Dosa yang paling banyak adalah dosa dari perkataan, saudara. Kita mengatakan perkataan tidak melukai orang. Yesaya yang dia sadar awalnya, mulutku ini penuh dosa, bibirku membaku dosa, tinggal di tengah-tengah bangsa yang bibirnya berdosa. Ini menjadi peringatan bagi kita kalau seorang nabi yang besar seperti Yesaya yang kemudian dipakai Tuhan menubuatkan akan kedatangan Yesus Kristus yang begitu jelasnya. Dia sadar siapakah diri kita ini juga, saudara. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus hati-hati dengan apa yang keluar daripada mulut kita, saudara. Karena Yesus mengatakan yang haram bukan yang masuk ke mulut. Karena yang masuk ke mulut itu dibuang ke jamban. Tapi yang haram, yang bisa membawa engkau di dalam neraka adalah apa yang keluar dari mulutmu. Artinya perkataan kita, saudara. Sebagai orang percaya, orang yang percaya pada Kristus, saudara, kita harus hati-hati dalam perkataan kita. Saudara bayangkan, Tuhan itu berfirman. Ketika Tuhan berfirman maka jadi. Kalau kita jadi Tuhan, ngomongnya ngawur, saudara. Kacau dunia. Maka Tuhan tidak pernah dia berbicara ngawur. Tidak pernah berbicara gosip. Kenapa? Karena yang keluar daripada mulut Tuhan itu berkuasa, itulah firman. Terang maka jadi terang. Langit bumi jadi langit bumi. Maka Yesus berkata, Lazarus keluar. Maka Lazarus bangkit, saudara. Bayangkan kalau Yesus mengatakan, yang mati keluar, yang mati bangkit, semua yang mati akan bangkit, saudara. Maka Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia menyebut jelas Lazarus. Karena kalau Yesus sampai dia berkata, yang mati bangkit, semua yang mati bangkit. Kenapa? Karena dia adalah yang hidup, saudara. Kalau Yesus hati-hati dengan perkataannya, Allah Bapa berhati-hati dengan perkataan, maka kita sebagai yang anak-anak Allah, kita harus hati-hati dengan segala perkataan kita. Lebih baik diam adalah emas. Lebih baik banyak berdoa berkata-kata kepada Tuhan daripada berkata-kata kepada sesama yang tidak jelas, saudara. Saudara, banyak hal saudara terjadi oleh karena apa? Karena dosa daripada kata-kata daripada mulut, saudara. Saudara, maka kita harus pada waktu kita menilai diri kita ke tata Allah, maka kita akan bisa menilai diri dengan benar. Kita akan sadar kita adalah orang yang berdosa,
yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, maka dari firman Tuhan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, saudara. Apa, saudara? Yang pertama, hidup ini bukan untuk menilai diri, menilai orang lain, tetapi untuk dinilai oleh Allah. Kita hidup menjalani kehidupan kita, bukan untuk kemudian kita menjadi hakim, menghakimi, menilai sana, menilai sini. Tetapi bagaimana kita hidup kita akan dinilai oleh Allah, saudara. Hidup bukan kita menilai diri dengan ukuran membanding-bandingkan diri dengan orang yang lain. Tetapi hidup ini adalah melihat diri sendiri di hadapan kesucian, di hadapan kekudusan, di hadapan kebesaran, kemuliaan Allah. Kalau itu terjadi pasti kita akan merasa bahwa kita orang yang sangat berdosa, yang memerlukan belas kasihan dan pengampunan daripada Allah. Saudara, sang pemucukah itu menyadari, mengalami hal ini. Maka dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihani aku orang yang berdosa ini. Ini hanya doanya, saudara. Doa dia yang sungguh-sungguh keluar daripada hati yang paling dalam. Yang memohon pengampunan dosa daripada Tuhan, saudara. Dan Allah mendengar doa yang seperti ini. Allah menilainya sebagai orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah. Allah menilai, bukan dirinya yang menilai diri dia, tetapi Allah yang menilai dia. Dan dia pulang sebagai orang yang memperoleh pembenaran daripada Allah. Kalau sudah datang dalam ibadah doa malam ini, lalu sudah pulang tanpa berkat apa-apa, saudara hanya menyia-nyiakan waktu saudara. Tapi kalau saudara datang, sungguh saudara ingin memperoleh berkat daripada Tuhan. Dari hatimu yang paling dalam, saya percaya, saudara pasti pulangkan membawa berkat daripada Tuhan. Dalam ibadah kadang-kadang saya bisa mendapatkan dua berkat dari apa? Dari votum. Kadang-kadang dari pujian, saudara. Kadang-kadang dari ketenangan, dari doa. Kadang-kadang dari doa berkat. Kadang-kadang dari doksologi Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Banyak hal. Kenapa? Karena waktu kita datang ibadah, kita Tuhan, aku mau berkat hari ini. Aku beri banyak persoalan. Aku banyak berbuat, aku butuh kekuatan rohani daripada Engkau. Saudara, tidak seperti Yakub. Waktu dia bergumul dengan malaikat Allah. Dia mengatakan, aku akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Sampai dia dipukul kakinya sampai pincang. Biarin, tapi kau harus Tuhan sebelum kau lepaskan engkau. Aku mau berkat daripada engkau. Berkat rohani. Maka Tuhan memberkati dia. Saudara. Waktu kita ibadah, kalau saudara menginginkan berkat dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan dengan limpahnya akan mengaruniakan itu. Kerinduan hatimu akan disegarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara yang ada di gereja maupun saudara dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah ini secara online, saudara. Hidup ini bukan untuk menilai diri kita atau menilai orang lain, tapi hidup ini untuk dinilai oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi nilai kita hidup, beranikah kita sembarangan hidup, saudara? Tuhan yang akan memberi nilai hidup kita. Yang kedua, saudara, hidup ini bukan untuk mengejar kebenaran sendiri, melainkan untuk dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita hidup berbuat baik, berbuat amal, berpuasa, berdoa, taat beribadah, seperti orang Farisi, bukan supaya memperoleh kebenaran. Itu tidak mungkin, saudara, karena kita dilahirkan dalam dosa. Dalam dosa itu seperti kertas yang sudah tersobek. Mana dosa-dosa itu ketidakberadaan. Mana itu yang hilang itulah. Maka tidak mungkin saudara kita bisa saudara berbuat benar yang berkenan kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Tetapi kita berbuat segala kebaikan untuk menyaksikan hidup yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang membenarkan kita lebih dahulu supaya kita kemudian bisa berbuat benar, berbuat baik. Bukan karena saya berbuat baik, bukan karena saya berpuasa, beramal, taat beribadah, taat hukum, bermoral baik, setia memberi persembahan, bahkan giat melayani Tuhan. Maka kemudian Tuhan menjadi terkesan bagi kita dan kemudian kita layak memperoleh predikat sebagai orang benar. Bukan, saudara. Tidak seperti itu. Orang Farisi melakukan semuanya itu. Dia hukum kelima sampai hukum ke-10 dia lakukan. Hukum kelima apa, saudara? Hormati orang tuamu. Hukum ke-6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, bersaksi sudah, jangan mengingini milik samamu. Dia lakukan itu semuanya, saudara. Tetapi saudara, dia pulang tanpa dibenarkan oleh Allah, saudara.
Kenapa? Karena dia berpikir bahwa ketika melakukan semuanya itu untuk memperoleh kebenaran, saudara. Tidak bisa, saudara. Tetapi karena, saudara, kenapa kita dibenarkan? Dan bagaimana kita bisa benarkan? Karena kita sudah dibenarkan Allah melalui pengorbanan Yesus yang mati bagi kita, saudara. Maka kita baru sanggup melakukan semua kebaikan itu. Ini yang diajarkan Alkitab. Tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh kebenaran melalui segala perbuatan baiknya, segala amalnya, saudara, segala ibadahnya. Tetapi kebenaran itu diberikan Allah kepada kita melalui Kristus supaya apa? Supaya kita berbuat baik. Jadi berbuat kebajikan, berbuat baik untuk menunjukkan bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Jadi panggilan berbuat baik bukan untuk supaya memperoleh keselamatan, tetapi panggilan berbuat baik adalah untuk menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Hidup ini bukan untuk mengejar kebenaran sendiri, melainkan untuk dibenarkan oleh Allah, saudara. Untuk menunjukkan bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, hidup ini yang penting bukan hasilnya, tetapi kesetiaannya. Itu perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius atau dalam Injil Lukas itu perumpamaan tentang mina. Kalau tadi Lukas 18, kemudian Lukas 19, satu pasal setelahnya, atau kemudian lebih terkenal Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 itu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta di Matius 25 itu ada perumpamaan tentang apa? Tentang kerajaan surga. Jadi berbicara tentang kerajaan surga berarti juga berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi perumpamaan ini juga berbicara tentang hidup, saudara. Dalam perumpamaan itu dikisahkan ada seorang tuan yang berpergian jauh. Kalau dalam Lukas itu seorang raja begitu, yang akan menjadi raja begitu. Dalam perumpamaan itu tuan itu sudah mau pergi jauh, dia panggil hamba-hambanya yang masing-masing dipercayakan kepada mereka sudah talenta sesuai dengan kesanggupannya. Yang sanggup saudara 5 diberi 5, yang sanggup 2 dikasih 2, yang sanggup 1 dikasih 1, saudara. Supaya apa? Supaya mereka menjalankan talentanya dan menghasilkan. Yang diberikan 5, saudara, dia jalankan dan menghasilkan 5. Yang diberikan 2, dia jalankan, saudara, dan menghasilkan 2. Sementara yang 1 talenta, dia menyembunyikannya di dalam tanah, saudara. Hilang enggak? Enggak hilang, saudara. Tetap dia jaga dengan baik-baik, saudara, tetapi dia tidak mempergunakannya. Dan setelah lama berlalu, maka bertahun-tahun kemudian, maka sang tuan itu pulang. Dia panggil saudara hamba-hambanya untuk memberikan penilaian terhadap mereka masing-masing. Apa yang dinilai, saudara? Dia mengatakan apa, saudara? Apa yang dinilai, saudara? Dia mengatakan, saudara, dalam Matius 25 ayat 21 itu sama dengan Matius 25 ayat 23. Dia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu dalam Matius 25 ayat 21. Ayat 23 juga sama. Ayat 21 itu untuk hamba yang dipercayakan 5 talenta. Ayat 23 kepada hamba yang dipercayakan 2 talenta. Yang masing-masing, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Sama, saudara. Kenapa tidak dikatakan, saudara, wah, yang menghasilkan 5 jauh lebih dipuji daripada yang menghasilkan 2. Tidak demikian, saudara. Sebaliknya dengan yang 1 talenta gimana, saudara? Yang 1 talenta dia yang menyembunyikan, itu dalam ayat 26 sampai dengan 30. Hamba itu dicela oleh Tuhannya. Ya, saya tidak bacakan, saudara, ya. Saudara tentu tahu, saudara. Dikatakan kalau tadi hambaku yang baik dan setia, ini hamba yang jahat dan malas. Karena dia sudah punya pikiran tuannya itu tuan yang kejam gitu, ya. Dia sudah punya pikiran yang negatif. Maka segala yang negatif ditimpakan kembali kepada dia, saudara. Itu kalau sudah membacakan itu. Dia berpikir yang tidak baik terhadap Tuhan, maka Tuhan itu mengembalikan pikiran itu kepada dia, saudara. Pertanyaannya, apa yang menjadi ukuran Tuhan itu menilai hamba-hambanya, saudara? Apa dia memuji yang menghasilkan 5 talenta melebihi yang hanya menghasilkan 2 talenta, saudara? Tidak, bukan? Sama, saudara. Berarti, saudara, Tuhan itu tidak melihat hasilnya yang lebih banyak ini dipuji karena bisa memperkaya tuannya. Tidak, saudara. Karena tuannya itu sangat punya kekayaan yang jauh lebih limpah. Ayat 21 sama persis dengan ayat 2. Ayat 21 untuk hamba dengan 5 talenta. Ayat 23
untuk hamba dengan 2 talenta. Tuannya menilai dengan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu. Ukurannya apa? Ukuran yang dipakai. Itu bukan hasilnya, tetapi kesetiaannya. Kesetiaannya. Setia itu bukan berarti seperti hamba 1 talenta disimpan baik-baik, kemudian tidak diapa-apain, tidak kurang sedikit pun, itu tidak setia. Karena ketika dipercayakan talenta bukan untuk dirinya, tetapi sebenarnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Harus menghasilkan, memproduce, saudara. Kesetiaan itu ada hubungannya dengan bagaimana, saudara, kita memperoleh berkat dan bagaimana kita mempergunakan berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Hidup ini yang penting bukan hasilnya, tapi kesetiaan kita melakukan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu mengenal diri. Apakah talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini? Talenta itulah yang perlu kita kerjakan dengan setia seumur hidup kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Saudara, jangan pikir talenta itu adalah sesuatu keterampilan yang melampaui orang lain, sesuatu yang kemudian kalau dilombakan itu menjadi sesuatu yang sangat hebat. Bukan demikian, saudara. Tapi hal-hal dalam kehidupan, bahkan dalam kelemahan, itu bisa menjadi talenta buat kita. Saya menonton sebuah film yang berjudul, saudara, Letters of God. Sebagai ilustrasi penutup khotbah ini. Letters to God, saudara. Itu adalah surat untuk Tuhan. Itu kisah yang bernama Tyler, seorang anak. Dan saat menonton film itu, saya tidak dapat membendung air mata saya. Tadi kita sudah mendoakan banyak jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh, sakit kanker, itu satu sakit yang belum ada obatnya sampai pada tahap tertentu. Stadium yang tinggi belum ada obatnya. Nah, ini Tyler kisahkan anak ini penderita kanker otak. Kanker otak jarang sekali bisa sembuh, apalagi kalau stadiumnya sudah tinggi. Tetapi sebagai seorang anak yang beriman, dia cukup kuat menanggung sakitnya dan tidak pernah sekalipun dia mengeluh. Ini luar biasa anugerah Tuhan bagi dia. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi pada hidupnya. Tapi bagi anak muda ini, kanker itu perlahan-lahan menggerogoti membunuhnya. Tetapi itu tidak dapat menjadi alasan bagi dia untuk jauh daripada Tuhan. Justru dari ke hari dia semakin kuat imannya dan berusaha memberkati orang di dalam hidupnya, orang-orang sekitarnya. Dan Tyler bahkan mampu menolong Brady. Brady siapa? Brady seorang tukang pos yang suka mabuk-mabukan, broken home, akhirnya dipulihkan, mengalami pertobatan. Dan Tyler telah menjadi berkati sisa-sisa hidupnya yang semakin singkat. Lewat apa? Lewat letters to God, lewat surat-surat yang ditulisnya untuk Tuhan. Apa itu? Surat itu berisi doa-doa untuk semua orang yang dia jumpai, semua orang yang dia kasih, semua orang yang dia doakan. Dia tulis surat kepada Tuhan. Doa-doanya itu, saudara. Dan baginya Allah sudah memilih dia menjadi prajurit Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan apa? Dengan menulis surat doa itu, dengan mendoakan orang-orang sekitarnya melalui surat itu. Nah, pada akhirnya dia memang mati, saudara. Karena kanker dalam usia yang masih sangat muda. Tetapi sekalipun hidupnya cuma pendek, namun banyak orang merasakan berkat yang besar melalui hidupnya. Diubahkan banyak hidup orang. Talentanya apa? Talentanya sakit kanker. Talentanya apa? Talentanya mendoakan orang-orang lain. Itu mengubah kehidupan orang-orang lain. Saudara, mungkin kita tidak punya banyak talenta. Kita tidak punya banyak keahlian. Tetapi seperti Tyler, dia hanya berbaring. Semakin lama semakin lemah. Ini masih di dalam gambarnya masih bisa begitu ya. Dia duduk tapi lama-lama dia lemah-lemah. Dia masih punya hati untuk berdoa bagi orang-orang yang dia jumpai. Saudara. Dan Tuhan memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara. Dia mengerti hidupnya seperti apa. Dia mengerti, dia mengenal dirinya. Apa yang menjadi tugas Tuhan, beban yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saudara. Dan dia lakukan dengan setia. Saudara. Membawa berkat yang besar bagi lingkungannya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa.